Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu pada Senin pagi hari ini tanggal 22 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita dan bersukacita kita di dalam Tuhan. Selalu saya berterima kasih, bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada damai sejahtera dari Tuhan. Ini bukti nyata Yesus itu hidup Bapak Ibu. Ya, makin pentingnya Bapak Ibu harus sehat rohani, sehat jasmani. Nomor satu rohani sehat, itu nomor satu. Dan rohani sehat kontak dengan Tuhan. Kalau jasmani manusia mati dikubur, tapi roh kembali kepada Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan buat Tuhan tidak sia-sia. Mari kita mau semangat. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mau berhenti saya. Bapak Ibu kalau mau undang saya pelayanan di mana-mana, wow, semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Selagi saya sehat, biarpun usia saya sudah 68 tahun, memasuki 69. Tapi semangat saya melayani pekerjaan Tuhan. Karena waktu berjalan terus. Ya, waktu tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti. Demikian kita, apa yang kita kerjakan, jangan melakukan yang sia-sia. Lakukan untuk Tuhan. Persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Persembahkan semua untuk Tuhan. Karena apa yang kita miliki bukan berasal dari kita, itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, kembalikan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan lebih buat kita semua. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau memilikiku, hidup kita ada milik Tuhan, haleluya. Kau mengasihiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu, amin, haleluya. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, amin, benar. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanlah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu untuk kemuliaanmu. Pakailah hidupku untuk kemuliaanmu. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Ini Tuhan persembahanku, pakailah hidupku menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya, hidup di surga bersama Yesus. Amin Tuhan. Tuhan, sucikanlah pikiranku, sucikanlah hatiku, mulutku ya Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kehidupan, sumber kebenaran. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, layakkan Bapa. Sebentar pagi ini kami baca firman-Mu. Kami orang berdosa Bapa, tapi karena anugerah Yesus, karena kasih-Mu yang sempurna, Engkau melayakkan hidupku. Pakailah hidupku Bapa. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara semua menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal 9 ayat 21 saya mau baca. Ini menjadi pegangan buat saya, menjadi permohonan saya kepada Tuhan, yaitu demikian firman Tuhan. Roma 9 ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya? Kita adalah tanah liat. Ya, diumpamakan Tuhan tukang priuk, pembuat dia. Ya, dia penjunan. Dia yang menciptakan segala-galanya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia. Ini mari Tuhan mau menjadi kerinduan kita. Tuhan, pakai hidupku guna tujuan yang mulia, bukan tujuan yang biasa. Dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Aku tidak mau pakai tujuan yang biasa, tapi itu kemuliaan Tuhan, sehingga hidup kita berkenan, yaitu persembahkan seperti dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Biar menjadi kerinduan kita. Kita bersama mari. Hidupmu, hidupku berasal dari Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Karena Dia Bapa yang ajaib, Bapa yang sempurna, diagungkan, dipermuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Bapa dalam setiap langkah hidupku, supaya langkahku, hidupku berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin, selalu kita kembali kepada firman Tuhan. Maksudnya ini rutin kita baca ya. Rutin kita baca pagi, perjanjian lama. Ya, Tuhan sudah memberikan Alkitab buat kita baca Alkitab perjanjian lama. Kita mencinta Tuhan Yesus. Ya, nanti malam baca perjanjian baru. Jangan neko-neko, jangan banyak debat. Alkitab bukan diperdebatkan. Tapi Alkitab kalau Bapak Ibu mengerti, memahami, boleh tanya kepada saya sebagai hamba Tuhan. Tanya kepada Bapak Gembala, Ibu Bapak masing-masing ya. Tanya kepada orang yang mengerti, hamba Tuhan dipakai Tuhan setiap kita. Dan nomor satu, tanya kepada Tuhan. Berdoa, kalau ada ayat yang ngerti Bapak Ibu berdoa, Tuhan apa maksudnya ini? Supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Supaya kita jalani firman Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita mau cinta Yesus dengan setia. Kita mau taat. Lakukan firman Tuhan. Kita orang Kristen harus menjadi pelaku firman. Bukan menjadi batu sandungan. Hidupmu menjadi berkat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari saya mau baca firman Tuhan sama. Kita rutin baca Bilangan 15 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan dengan perikop korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu, dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelian, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Coba ini sifat karakter dari Tuhan dari dulu memerintahkan kepada bangsa Israel harus datang kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Jangan dengan tangan kosong, saudara. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ya, bukan hati yang kosong, tidak. Tapi dengan hati, segenap hati. Seperti saya dengan segenap hati. Saya main gitar. Saya dengan hati yang sungguh. Tuhan lihat. Kalau dulu zaman bangsa Israel dipersembahkan, ada lembu, ya, ada korban kambing atau domba, atau dengan minyak, semuanya ya persembahkan untuk apa? Yang menyenangkan bagi Tuhan. Tapi saat ini kemurahan Tuhan, kita tidak perlu bawa korban seperti bangsa Israel yang lalu. Kita tidak perlu cari lembu sapi, tidak perlu cari kambing domba beli dengan harga mahal. Tapi Tuhan begitu baik. Persembahkan tadi yang dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkan hidupmu jadi persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai loh Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena itu pakai Tuhan hidupmu ini menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan. Tapi hidup yang berkenan sama Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan pagi ini mari, yaitu berikan persembahan hidup kita. Apapun yang kita kerjakan ya, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Terus ayat yang keempat, maka orang yang mempersembahkan persembahan itu kepada Tuhan harus mempersembahkan korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Ada kata-kata yang terbaik. Mari, di sini dikatakan, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi, hidup ini persembahkan hidup Tuhan, tapi yang terbaik. Ya, seperti saya sendiri kalau mau cari ayat firman Tuhan, mau puji-pujian, saya minta sama Tuhan yang berkenan. Pujian apa Tuhan? Saya cari puji-pujian. Dan pada pagi hari ini, yaitu dengan pujian terima kasih kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Semakan kebaikan Tuhan, berikan yang terbaik ya. Dan ayat yang kelima, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu, engkau harus juga mempersembahkan seberapa tin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan sepertiga hin minyak. Tepung yang terbaik, berikan terbaik semua kepada Tuhan. Dan sebagai korban curahan harus kau persembahkan sepertiga hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, yaitu menyenangkan bagi Tuhan. Harus kita menyenangkan Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelian, baik itu membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, maka beserta lembu itu harus dipersembahkan korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Ya, berkenan kepada Tuhan. Hidup ini jangan egois, tapi hiduplah untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu karena hidup ini berasal dari Tuhan. Bapak Ibu berasal dari Tuhan. Ya, ibu kita yang melahirkan kita ini korban nyawa loh saudara. Saudara kan tidak tahu pada waktu ibu yang kita cintai, waktu di dalam kandungan, dari waktu Tuhan kasih hari pertama sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan, pasti ibu tuh merasa ada sakitnya, ada mules, pengorbanan. Jadi kita diciptakan sama Tuhan, ada tujuan ilahi, tujuan mulia. Begitu banyak pengorbanan dari ibu dan Tuhan yang menciptakan kita adalah tujuan ilahi. Jangan sia-siakan hidup ini, tapi muliakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi menyenangkan hati Tuhan. Demikian harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila yang mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Berapa kali selalu Tuhan katakan menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan, baunya menyenangkan hati Tuhan.
kita harus mempersembahkan hidup kita berkenan kepada Tuhan ya. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikian harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu, harus ada suatu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing tinggal padamu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, turun-temurun kamu dan orang asing haruslah sama di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Semua peraturan sama, firman Tuhan. Siapapun sudah, ya, Tuhan tidak pilih kasih. Semua satu hukum dan satu peraturan, yaitu firman Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Setiap berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, selalu kita yang terbaik kita persembahkan hidup untuk Tuhan ya. Selalu kita diberkati sama Tuhan ya. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus bagi dari hasil tempat pengirikanmu, demikian harus kamu persembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita sudah baca Bilangan 15 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman Tuhan kesimpulannya, persembahkan semua untuk Tuhan. Jangan membawa kantong kosong, hati yang kosong, tapi hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berikan yang terbaik, karena Tuhan Yesus cinta kita semua. Tuhan mau supaya berikan yang terbaik. Hidup ini berkenan kepada Tuhan. Persembahkan yang terbaik. Baik pada waktu Bapak Ibu, kalau memberikan persembahan kolektor, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun, kalau puji-pujian, berikan yang terbaik. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya minta pimpinan Tuhan. Tuhan, Engkau berfirman Tuhan, bukan aku lagi, tapi Kristus. Sehingga setiap firman pada pagi hari ini, berikan yang terbaik. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku menjadi alatmu untuk kemuliaanmu. Amin, haleluya. Betapa hatiku, betapa hati kita bersyukur dan berterima kasih. Yesus, terima kasih kepada Tuhan, Kau mengasihiku. Kita semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Kita semua milik Tuhan. Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah Tuhan hidupku menjadi alatmu kemuliaan Tuhan seumur hidupku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Selamat beraktivitas hari Senin, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan ingatlah firman Tuhan, persembahkan yang terbaik, karena cintanya Yesus kepada kita amat besar, sempurna. Apa yang kita kerjakan itu semua milik Tuhan. Kerjakan dengan setulus hati, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.